Kau Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Yesus termulia, kasihmu terindah, kasihmu terindah selamanya. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa malam pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua sehat diberkati Tuhan, amin. Firman Tuhan berkata, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Jadi dibilang situ bahwa beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Pada malam hari ini berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau serahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Berikan waktu yang terbaik, hati yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, mau meninggikan Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus penuhi setiap kami Tuhan. Setiap jemaat yang mendengarkan Tuhan ibadah doa malam ini Tuhan, yang menyaksikan tayangan ini, biar Engkau memenuhi setiap hati mereka. Biar Roh Kudus Engkau menjamah setiap hati pikiran mereka Tuhan.
Berbicara Roh Kudus bagi kami semua Tuhan, dalam nama Yesus. Kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah Roh-Mu yang hidup itu memenuhi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jemaat, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu.
Rasakan hadirat Tuhan memenuhi hatimu. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap setia padamu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia. Dalam keadaan apapun kami Tuhan, ajar kami tetap setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Terima kasih Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah Amin, kakimu. Demikianlah hidupku Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap setia melayani Tuhan hingga akhir hidup kami Tuhan. Dan Engkau mendapati kami Tuhan tetap setia. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah namamu. Kuatkan kami Bapa. Roh Kudus mampukan kami untuk melewati setiap hari-hari kami Tuhan. Agar kami Tuhan tetap kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus Engkau memberkati kami, melawat hidup kami Tuhan. Biar firman ini disampaikan itu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Haleluya. Betapa indahnya kita berada di hadirat Tuhan. Ada amin saudara. Ada pengalaman yang baru, ada sukacita yang baru saat saya dan saudara berada di hadirat Tuhan. Saya jadi teringat akan firman Tuhan dalam Ulangan 29 ayatnya yang ke-29. Di sana dikatakan, segala yang tersembunyi adalah bagi Tuhan. Saudara, sekali lagi, segala yang tersembunyi adalah bagi Tuhan. Tapi tahukah saudara, semua hal yang tersembunyi, kalau kita dekat dengan Tuhan, semua hal yang tersembunyi, kalau kita intim dengan Tuhan, semua hal yang tersembunyi, kalau kita bergaul dengan firman Tuhan, Tuhan bisa singkapkan atas hidup saya dan saudara. Katakan amin. Itulah sebabnya saudara jangan heran, ada orang-orang yang punya kedekatan dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan. Tuhan bisa singkapkan hal-hal yang luar biasa atas hidup mereka. Bahkan sebelum segala sesuatu terjadi, karena mereka punya kedekatan dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan, Tuhan bisa nyatakan itu semua. Saudara, hari-hari ini Tuhan rindu saya dan saudara mengejar hadirat Tuhan seperti mengejar harta yang terpendam. Katakan amin. Hari-hari ini Tuhan merindukan saya dan saudara, kita mengejar firman Tuhan, mengejar hadirat Tuhan seperti mengejar harta yang terpendam. Kita akan melihat, kita akan beda dari orang-orang yang lainnya karena kita punya kedekatan dengan Tuhan. Saudara, saya tidak akan bahas tentang keintiman dengan Tuhan pada malam hari ini, tetapi saya rindu kita akan kembali belajar firman Tuhan yang saya siapkan dalam Yeremia 18 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6. Yeremia 18 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita pada malam hari ini, Tuhan itu membawa Yeremia untuk belajar dari seorang tukang periuk. Kenapa Tuhan membawa Yeremia untuk belajar kepada seorang tukang periuk? Karena rupanya Tuhan mau memberitahukan sesuatu kepada Yeremia, kepada bangsa Israel, bahkan kepada kita semua orang-orang percaya saat ini, bahwa proses kehidupan yang kita jalani hari-hari ini mirip dengan bejana yang mau dibentuk oleh seorang tukang periuk. Katakan amin. Saudara, itulah sebabnya tema khotbah yang saya sampaikan pada malam hari ini, yang rusak menjadi berharga. Sekali lagi, yang rusak menjadi berharga. Saudara, mari kita perhatikan ayat yang keempat dari bacaan kita. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara, dari ayat yang keempat ada 3 kata penting yang perlu saya dan saudara garis bawahi. Yang pertama, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat, garis bawahi rusak. Bapak Ibu, kalau lagi berhadapan dengan Alkitab, mari garis bawahi rusak. Itu kata penting yang pertama.
maka tukang periuk itu mengerjakannya. Bapak Ibu bisa taruh stabilo, mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik. Kata baik Bapak Ibu bisa garis bawahi pada pemandangannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang pertama, kata rusak. Saudara, rusak dalam bahasa Ibrani itu memakai kata sahat. S-A-H-A-T. Sahat artinya kotor, busuk, tidak jujur, tidak murni, jahat. Saudara, jangan sampai saya dan saudara di luarnya kita kelihatan baik. Jangan sampai saya dan saudara di luarnya kita kelihatan ramah, di luarnya kita kelihatan rohani, di luarnya kita kelihatan murah hati, tetapi ternyata di dalam hidup kita ini seperti bacaan kita pada saat ini adalah kotor, busuk, tidak murni, tidak jujur, atau jahat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, waktu Tuhan menciptakan manusia, itu sejak awal, dalam Kejadian 1 ayat 26 bagian A di sana dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya apa saudara? Sejak awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu menempatkan kualitas hidupnya dalam diri saya dan saudara. Sekali lagi, sejak awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu sudah menempatkan kualitas hidupnya dalam diri saya dan saudara. Katakan amin. Tetapi ketika dosa mulai masuk dalam hidup manusia, kualitas hidup yang Tuhan tempatkan dalam hidup saya dan saudara itu menjadi tergeser. Menjadi kotor, menjadi busuk, tidak murni, jahat, dan tidak jujur. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, waktu kualitas hidup kita kotor, waktu kualitas hidup kita busuk, waktu kualitas hidup kita tidak jujur, waktu kualitas hidup kita jahat, saya mau katakan, Tuhan tidak langsung membuang saya dan saudara. Tetapi Tuhan mau membentuk kita kembali. Ini luar biasanya. Kita percaya kepada Tuhan. Sekalipun hidup kita rusak, kotor, busuk, jahat, tidak murni, tidak jujur. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak langsung membuang saya dan saudara. Dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9 di sana dikatakan, Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai penjunan, Tuhan itu berkuasa mengubah gumpalan tanah liat yang jelek, yang hancur, yang rusak itu menjadi bejana yang indah. Saudara, umumnya kalau ada bejana yang rusak, itu pasti orang buang. Sudah bocor, sudah rusak, mereka buang dan mereka mengganti yang baru. Tetapi kita diibaratkan sebagai bejana yang rusak, tidak berbentuk, pokoknya tidak indah dalam pemandangan. Tetapi Tuhan tidak mau membuang kita. Kenapa saudara? Sebab Tuhan sebagai penjunan kita itu, Dia sanggup mengubah hidup kita yang kotor, yang busuk, yang jahat, tidak murni menjadi sesuatu yang berharga. Katakan amin. Saudara, Tuhan itu menerima kita tanpa syarat. Itulah yang membuat kita berani mendekat kepada Tuhan.
Sekalipun masa lalu kita kotor, kehidupan kita kacau, saudara. Pokoknya hidup kita hancur-hancuran. Kabar baiknya malam hari ini, apapun itu kondisi yang engkau alami, apapun itu masa lalu yang engkau hadapi, saya mau katakan, Tuhan terus memberikan kesempatan bagi saya dan saudara untuk terus mendekat kepada Tuhan, karena Dia mau membentuk kita menjadi seperti yang semula. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, serusak apapun kita, sehancur-hancurnya apapun kita, seburuk-buruk apapun masa lalu kita, saya mau katakan Tuhan akan mengerjakannya kembali. Betapa indahnya kita punya pribadi Yesus. Kita yang punya masa lalu yang buruk, masa lalu yang rusak, masa lalu yang kotor, yang jahat, tidak murni, tidak jujur, saudara. Tuhan mau membentuk kembali saya dan saudara menjadi bejana yang indah dalam pemandangannya. Itu hal yang pertama, saudara. Serusak apapun saya dan saudara, Tuhan mau mengerjakan kembali, membentuk menjadi bejana yang indah dalam pemandangannya. Itulah sebabnya, saudara, jangan pernah berkecil hati untuk masa lalu yang buruk. Jangan pernah berkecil hati untuk semua kesalahan, dosa masa lalu yang kita lakukan. Selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, dan kita memberi hati kita, memberi hidup kita untuk dibentuk oleh Tuhan, Dia mau mengerjakannya kembali sehingga kita menjadi pribadi yang berharga dalam pemandangannya. Kemudian hal yang kedua, saudara, kata penting dalam bacaan kita pada malam hari ini, kata mengerjakan. Ya, sekali lagi kita baca, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Yang kedua, saudara, kata penting yang kedua dari bacaan kita malam hari ini, mengerjakan. Nah, kata mengerjakan dalam bahasa Ibrani itu memakai kata asa. Nah, asa itu artinya menempah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita ini kotor, kita ini busuk, kita ini tidak jujur, tidak murni, jahat, Tuhan akan menempah. Ya, saudara, sebab kalau kita rusak, kita akan kehilangan gambaran yang semula. Sekali lagi, kenapa Tuhan mau menempah kita kembali? Yang rusak itu, yang kotor, yang busuk, yang jahat, yang tidak murni. Karena kalau Tuhan tidak tempah, kita tidak akan bisa kembali kepada gambaran yang semula seperti yang Tuhan mau. Nah, pada saat saya dan saudara rusak, Tuhan harus menempa kembali sehingga bentuk kita menjadi berharga, menjadi mulia dalam pemandangannya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kenapa saudara, saya dan saudara perlu ditempa? Karena ketika kita ditempa, kita akan kembali kepada gambaran awal seperti yang dimau oleh Tuhan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya Tuhan mau kita kembali kepada kualitas awal yang Tuhan tempatkan pada diri kita. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang betul-betul indah dalam pemandangannya Tuhan. Karena dosa yang menguasai manusia sehingga gambaran awal itu menjadi rusak, dan Tuhan mau membentuk kembali, Dia mau menempa kembali. Karena begini saudara, kita tidak mungkin akan jadi teladan kalau hidup kita kotor. Betul tidak saudara? Saya dan saudara tidak mungkin jadi teladan kalau hidup kita itu busuk. Saya dan saudara tidak mungkin jadi teladan kalau hidup kita itu tidak murni. Saya dan saudara tidak mungkin akan jadi teladan kalau hidup kita itu jahat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita menjadi pribadi
yang serupa dan segambar dengan Kristus, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita melihat dengan jelas terang Kristus, gambaran Kristus dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin. Sebab itu adalah goal akhirnya Tuhan. Goal akhirnya Tuhan, saudara, ketika Dia menempa saya dan saudara, pada akhirnya kita menjadi pribadi yang berkenan di mata Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara bisa bayangkan ya, waktu orang menempa logam, saudara, itu tidak dielus-elus ya. Waktu orang menempa logam itu tidak dielus-elus. Tetapi waktu orang menempa logam itu, saudara, itu dipukul dengan palu. Ya, dipukul dengan palu, atau karena sekarang sudah canggih, mereka pakai mesin. Ya, kita bisa bayangkan orang menempa itu dipukul dengan palu. Nah, saat dipukul, saudara, saat ditempa itu yang dirasakan pasti sakit. Kita bisa bayangkan kalau kita yang ditempa itu kesakitan memang. Kita merasa tidak enak, sesak dada, mungkin ada tetesan air mata, saudara. Tapi itulah yang Tuhan mau. Dia mau menempa saya dan saudara sekalipun itu sakit. Proses yang kita hadapi itu tidak menyenangkan. Kita mengeluarkan air mata, kita mengalami sesak napas karena tempaannya itu begitu sakit buat saya dan saudara. Tetapi goal akhir yang Tuhan rindukan saat saya dan saudara mau ditempa, mau dibentuk, kita menjadi garam dan terang dunia. Katakan amin. Saudara, untuk kita bisa kembali kepada posisi awal, menjadi garam dan terang dunia, tidak ada cara lain. Saya dan saudara harus ditempa. Amin, saudara. Tetapi yang sering kali terjadi, waktu saya dan saudara ditempa, seringkali kita salah paham dengan Tuhan. Seringkali kita salah mengerti dengan Tuhan. Kita mulai berkata, kenapa hidupku ini penuh dengan penderitaan? Kenapa hidupku ini penuh dengan masalah? Kenapa hidupku ini penuh dengan sakit penyakit? Kenapa si A? Kenapa si B? Kenapa si C? Hidupnya itu seperti aman-aman saja. Dan kita mulai berkata, mungkin Tuhan itu pilih kasih. Tidak, saudara. Kalau saat ini kita mengalami proses yang begitu menyakitkan, tidak mengenakan, saya mau katakan, kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Kita sedang ditempa oleh Tuhan. Karena tujuannya adalah kita menjadi pribadi yang semakin indah dalam pemandangannya. Tidak mudah memang, saudara, itu sakit. Dan masing-masing pribadi memiliki tempaan yang berbeda-beda. Masing-masing pribadi memiliki proses yang berbeda-beda. Tetapi malam hari ini saya terus memberikan dorongan dan semangat bagi kita sekalian, bagi saya pribadi. Tempaan apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini, terus ikuti saja apa maunya Tuhan. Karena Tuhan berhak penuh atas hidup saya dan saudara. Tuhan membuat apa atas hidup saya dan saudara, percayalah semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk kualitas yang terbaik dalam hidup ini, kita harus siap bayar harga. Katakan amin. Untuk sesuatu yang terbaik, kualitas yang terbaik dalam hidup ini, kita harus siap bayar harga. Karena itu yang menjadi maunya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apabila bejana yang dibuatnya di tanah liat di tangannya itu rusak, ya kita perhatikan, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kata penting yang ketiga adalah baik. Saudara, kalau bejana itu rusak, ya, kotor, bejana itu busuk, tidak murni, jahat,
Saudara, bisa Tuhan buang. Tetapi kembali seperti yang saya katakan tadi, bejana yang rusak itu, yang kotor itu saudara, Tuhan tidak pernah buang, tetapi Tuhan mau perbaiki sesuai dengan pertimbangannya Tuhan. Sekali lagi, bejana yang rusak, hidup kita yang rusak, yang kotor, yang jahat, Tuhan tidak buang, tetapi Tuhan mau perbaiki menjadi seperti yang semula, itu sesuai dengan pertimbangannya Tuhan. Itulah sebabnya saudara, kita tidak bisa komplain untuk setiap proses yang Tuhan beri buat saya dan saudara, karena itulah pertimbangannya Tuhan. Kita tidak bisa komplain, kok si A prosesnya itu sepertinya mudah, saya kok berat sekali. Tidak saudara, semua proses, semua tempaan dalam hidup masing-masing kita itu sesuai dengan pertimbangannya Tuhan. Dan Tuhan tahu setiap kemampuan kita masing-masing, katakan amin. Coba perhatikan saudara, kata baik dalam bahasa Ibrani itu memakai kata yasar. Nah, yasar artinya hidup jujur. Nah, yang rusak itu Tuhan mau bentuk kembali agar kita jujur, kemudian adil, benar. Saudara, ini luar biasa firman Tuhan malam hari ini. Betapa rencana Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidup kita. Sekalipun mungkin kadang-kadang kita sulit mengerti, begitu berat masalah yang saya alami Tuhan. Begitu berat persoalan yang saya alami. Tetapi saya mau katakan malam hari ini, apapun itu yang Tuhan buat itu semuanya untuk kebaikan bagi saya dan saudara. Menurut apa yang baik. Apa yang Tuhan buat saya dan saudara itu semuanya baik. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan mau memperbaiki saya dan saudara dari yang kotor, tidak jujur, tidak murni, jahat, rusak? Kenapa Tuhan mau perbaiki saudara? Sebab di mana ada kualitas hidup yang benar, di mana ada kualitas hidup yang jujur, di mana ada kualitas hidup yang adil, orang di sekitar kita akan menghormati Kristus. Sekali lagi, Tuhan mau perbaiki hidup saya dan saudara. Karena di mana ada kualitas hidup yang benar, di mana ada kualitas hidup yang jujur, di mana ada kualitas hidup yang adil, orang-orang di sekitar kita akan menghormati Kristus yang kita sembah dan yang kita layani. Katakan amin. Pribadi Kristus akan terpancar lewat kehidupan saya dan saudara. Itu goal akhir yang Tuhan mau. Berbagai proses yang kita lewati hari-hari ini saudara. Tetapi kembali firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara pada malam hari ini. Bejana itu Tuhan bentuk untuk menjadi bejana yang indah. Ketika bejana yang rusak, ketika hidup kita rusak saudara, Tuhan itu tidak membiarkan kita rusak terus-terusan. Tetapi Tuhan mau mengerjakannya kembali. Menjadi bejana lain menurut apa yang baik. Karena Tuhan mau gambaran hidup kita itu kembali seperti yang semula. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari mulai malam hari ini kita perbaiki hidup kita. Ada masa lalu yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada kehidupan lama kita yang mendukakan hati Tuhan. Mari malam hari ini akui di hadapan Tuhan. Minta Roh Kudus berkarya atas hidup saya dan saudara. Saya percaya ketika kita memberi hati kita, hidup kita untuk dibentuk, kita akan menjadi pribadi yang berharga dalam pemandangan Tuhan. Yang rusak menjadi berharga. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya masa lalu yang buruk. Tetapi apapun itu masa lalu kita, Tuhan tidak pernah membuang saya dan saudara. Dia tetap
menerima kita apa adanya. Bahkan Dia mau membentuk kita kembali menjadi pribadi yang semakin indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Biar firman Tuhan malam hari ini meneguhkan saya dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan kembali mengingatkan kami betapa kami punya pribadi yang begitu mengasihi dan mencintai kami. Sekalipun kami memiliki masa lalu yang buruk, masa lalu yang rusak, masa lalu yang jahat, tetapi Engkau pribadi yang mau mengerjakan kembali menjadi bejana yang baik sesuai dengan pemandangan-Mu Tuhan. Roh Kudus, mampukan setiap kami melewati tempaan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Karena kami sungguh percaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami tidak akan bersungut-sungut dengan proses yang Tuhan beri, tetapi akan membuat kami semakin mengerti di balik tempaan yang kami alami, di balik proses yang kami alami, ada sesuatu yang berharga yang Tuhan rindukan terjadi atas hidup kami. Kami kembali seperti semula menjadi pribadi yang punya kualitas hidup Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami pergi dan berada, orang-orang di sekitar kami menghargai, menghormati Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami layani. Meteraikan firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan yang setia beribadah melalui online, apa yang mereka lakukan Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Diberkatilah setiap mereka yang sedang menyaksikan tayangan ini. Tuhan yang paling tahu pergumulan yang mereka alami. Hamba doa dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan kekuatan menghadapi setiap masalah yang mereka alami. Karena kami percaya mereka tidak pernah sendiri. Roh Kudus senantiasa bersama-sama dengan mereka. Kami akan mengangkat tangan kami karena kami percaya saat kami mengangkat tangan kami, Tuhan memberkati kami. Biar kiranya berkat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjadi bagian hidup kami mulai malam hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kami yang kedua kalinya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan terima berkat-Mu. Haleluya. Amin.